warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata semuanya sehat. Untuk mengawali materi kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, tentunya doa itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi pemahaman ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita tentunya karena kita sebagai warga negara Indonesia, warga yang berbangsa dan bernegara, mari kita juga menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan Bu. Abdul Rahim, Adelia Ega Mahira, Ais Al-Mahida, Andika Priana, Anissa Fitri Maharani, Aulia Dewi, Ayati Surya, Bayi Hakim Nur Faizul, Fatihah DKPO di sini. Widya Kirandayani, Ifatul Aziza, Lisa Listiani, Fahri Imam Saputra,
Sayyidul Wafat, Meisa Urtufia, Meisa Putri, Muhammad Batuda Sihab, Muhammad Taufik Rahman, Naila Azizatul Salihah, Nailul Atiqah, Nurul Alfia, Raraul Latifah, Rasa Novanda, Reni Rahmawati, Sania Manda, Safa Ferdiana, Cynthia Rindiani, Sitil Azizah. Sebelum kita mulai, alhamdulillah tadi sudah hanya satu yang tidak masuk, yaitu Fatihah di Kafrio ya. Kurang, izin ya, kurang. Selanjutnya, sebelum kita mulai tentunya ada beberapa yang harus kalian perhatikan selama mengikuti pelajaran. Yang pertama ada kesepakatan kita sepakat dulu. Ya, selama pelajaran kalian tidak boleh berisik. Harus fokus kepada ketika penjelasan dilihat, didengarkan. Ketika nanti ada media yang ditampilkan, dilihat. Jangan ngobrol sendiri dan tidak diperkenankan untuk keluar masuk kelas, izin keluar dan sebagainya. Ya, sepakatlah itu. Ya, sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan membahas peradaban Islam masa Daulah Utsmani, dinasti Ottoman. Tujuan pembelajarannya satu, mengevaluasi proses berdirinya Daulah Utsmani sebagai inspirasi untuk menumbuhkan sikap berani dan komitmen dalam menjalankan amanah. Yang selanjutnya, mengidentifikasi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani sebagai inspirasi mengamalkan perilaku dinamis, inovatif dan kreatif. Ya, jadi nanti kita akan membahas tentang seputar Daulah Utsmani. Ya, selanjutnya, tentunya pada masa Daulah Utsmani sebelum saya review dulu waktu sebelum materi ini kan kali sebelumnya kalian sudah belajar tentang Daulah Abbasiyah. Sudah kita bahas dan kalian semua lumayan dilihat-lihatnya sudah cukup baik. Ya, sedikit saya review supaya nanti kalian lebih mengingat lagi. Abbasiyah itu berdiri dari tahun, siapa yang tahu? 750 sampai 1258 ya, Masehi. Jadi selama kurang lebih 5 abad kemarin. Terus kita tentunya ada kemarin sudah kita sampaikan juga beberapa sejarah yang disampaikan bahwa Abbasiyah ini sempat mencapai puncak kejayaan. Dari batas perkembangan, terus pengetahuan dan sebagainya, ada perkembangannya. Terus juga di situ ada masa kelemahan dan runtuh. Dan juga perlu yang saya sampaikan bahwa Abbasiyah itu terdiri dari beberapa tahapan. Ya, ada fase pertama dimulai oleh Persia, kedua Turki, ketiga Persia lagi, keempat Turki, kelima masa kaum Mongol. Dan nanti akan kita bahas ini ada Abbasiyah sudah disampaikan bahwa Turki yang akan kita bahas adalah Turki Utsmani. Nanti kita lihat, kalian lihat nanti di buku yang materi yang sudah ada, terus nanti ada media pembelajaran yang kita pakai. Ya, nanti kalian simak. Nanti saya harapkan kalian bisa sedikit merangkum apa yang sudah disampaikan ini tadi. Ya. Jadi selanjutnya juga sebelum kita masuk ke materi, ada media dan sebagainya, perlu kalian ketahui bahwa Daulah Utsmani ini berdiri tahun berapa? 1999. Ya, bagus sekali ini Pak itu. Ya, 1299. Ya. Kalau kita lihat Abbasiyah runtuh 1258 sudah mulai merintis. Ya. Berdiri Utsmani
Utsmani, Daulah Utsmani adalah Utsman Al-Ghazi. Ya, Utsman Al-Ghazi. Ini adalah putra dari Ertugrul. Ya, kemarin sudah mungkin di situ nanti kalian akan bahas, kita lihat ya ada Ertugrul. Ertugrul itu putranya siapa? Putranya Sulaiman. Sulaiman Shah. Ya waktu itu dikejar-kejar oleh pasukan dari Mongol. Dan ini akhirnya ya tadi bisa pecah, akhirnya Ertugrul punya putra Utsman. Ya, Utsman ini nanti yang menjadi sebagai pendiri Daulah Utsmani. Ya. Nanti di situ akan kita lihat ada beberapa khalifah atau sultan yang memimpin kesultanan Daulah Utsmani. Ya, ada yang pertama ada Utsman, yang kedua Orhan, terus Murad satu, terus Bayezid satu. Ya itu yang pertama ya. Itu nanti kita lihat sebenarnya banyak itu. Tapi nanti dari situ Bayezid ini dapat penyerangan dari pasukan mana? Dari Mongol. Ya, yang diberi oleh Timur Leste. Ya, sudah kita jelaskan di kelas lagi. Makanya kalian nanti kita tampilkan nanti video di sini. Nanti kita udah diberi kelompok ya. Tadi saya sampaikan bahwa Turki Utsmani ini didirikan oleh Utsman Al-Ghazi. Sejarah menyebutkan situ dari mungkin ini ada keterkaitan dengan suku yang ada ditampilkan di buku itu. Awal mula dari Turki Utsmani adalah suku Kayi, ya Kayi ya. Kayi. Karena pelafalan itu kayaknya, ya itu tadi pelafalannya kan ada Kayi, nanti bisa berubah menjadi Wazi, sebenarnya Wazi itu apa artinya? Apa artinya di situ? Ya. Perang ya, ada perang ya. Nah, jadi disampaikan ya. Jadi Sulaiman Al-Ghazi, ada Utsman Al-Ghazi ya, Utsman Al-Ghazi. Terus nanti Bayezid dapat penyerangan dari pasukan Mongol. Artinya kalah. Kenapa juga? Karena juga dipengaruhi dari faktor intern pemerintahan daulah tersebut. Ya, daulahnya ada konflik internal, ada konflik eksternal. Eksternalnya yaitu salah satunya adalah penyerangan dari pasukan dari Mongolia. Internalnya yang berebut kekuasaan. Karena tidak bisa dipungkiri ketika pemerintahan berbentuk dinasti pasti ada kekacauan internal, perebutan kekuasaan antar keluarga. Siapa saya aja. Itulah semua itu kita bahas, kemarin kita sudah bahas Umayyah. Kayak gitu ya, semua sama. Abbasiyah adalah besar. Faktor itu. Eksternalnya yaitu penyerangan dari luar. Nah, berangkat dari kekalahan Bayezid satu, ada muncul lagi pergerakan untuk mempertahankan Daulah Utsmani. Di situ disebutkan ada Muhammad satu, terus ada Murad dua, ada Muhammad dua Al-Fatih. Nah ini Muhammad dua Al-Fatih ini masyhur sebagai apa ini? Penakluk Konstantinopel. Perlu kalian ketahui juga Konstantinopel itu udah lama sekali. Gak ada yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Hampir 1000 tahun. Ya itu lama sekali. Gak ada yang bisa. Baru nanti di masa Al-Fatih Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ini bukti bahwa Islam itu kuat. Ya, dengan strategi. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ini menjadi khalifah pada usia 21 tahun. Masih muda. Bisa mengatur strategi. Nanti strategi seperti apa kalian kupas nanti di bagi kelompok di video pembelajaran. Silakan nanti kalian cari. Ya. Terus juga berikutnya ada Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Puncak kejayaannya juga di masa Sulaiman Al-Qanuni ada sebagai pembuat undang-undang. Undang-undang dibuat sedemikian rupa, sebaik mungkin, seadil mungkin. Makanya bisa melihat puncak kejayaan ditambah dengan pembentukan atau pembangunan armada laut yang sangat hebat. Makanya nanti orang-orang Eropa
nggak melirik Turki. Kenapa? Karena punya kekuatan yang sangat hebat. Nah, itulah sedikit. Nanti terakhir, bab terakhir itu nanti ada Turki Utsmani melemah hingga runtuh. Kalian nanti akan pelajari juga ketika mempelajari slide. Ya, Turki Utsmani melemah hingga runtuhnya. Nanti diawali dari Mustafa Kemal. Mustafa Kemal nanti ke sana semakin besar semakin runtuh. Dan perubahan pemerintahan dari monarki ke republik pada tahun 1923-24 itu tepatnya sih. Jadi pemerintahnya yang tadinya berbentuk monarki berubah menjadi pemerintah berbentuk republik. Nah, mungkin itu penyampaian materi untuk pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti kita bagi untuk memperdalam lagi karena saya harapkan kalian bisa menggunakan ini media pembelajaran kita. Ya, nanti kali itu pas habis kita bagi, tadi sudah kita bagi kelompok dan itu akan menjadi kebiasaan bagi kita semuanya. Nanti setiap masuk akan ada kelompok belajar. Ya, nanti silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Nanti disampaikan hasilnya seperti apa, dipresentasikan. Ya, sebelum masuk ke situ, ini kan sudah dibagi ya tadi kelompok 1 nih ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, saya harapkan, saya mintakan nih. Tadi saya sampaikan. Ada 2 tokoh yang cukup populer di masa Daulah Utsmaniyah. Jadi siapa? Muhammad Al-Fatih, ya, Muhammad II atau Al-Fatih. Terus yang kedua, Suwainah Al-Qadhi. Nah, harapan saya nanti juga terakhir, masa terakhir bab 3. Masa melemah hingga runtuhnya nanti silakan dibuat diskusi di antara kalian. Dan setelah kita melihat nanti video pembelajaran, bukan nanti di buku media yang sudah ada, kalian diskusikan kelompok nanti dipresentasikan hasilnya seperti apa. Silakan nanti salah satu dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil dari kalian berembuk bahwa Sulaiman Al-Qadhi seperti ini, terus ada Muhammad Al-Fatih seperti ini, melemah hingga runtuhnya Daulah Utsmaniyah seperti ini. Nanti disampaikan oleh salah satu dari kelompok masing-masing. Dan saya harapkan nanti juga ini media ini digunakan karena generasi yang sekarang ini ya harus bisa menguasai media pembelajaran media IT. Ya, atau mungkin nanti kalian boleh silakan chat GPT, kan sekarang ada chat GPT dan sebagainya lewat HP. Kalau kita nggak bisa pakai apa ya pakai ini aja. Kita lihat video pembelajaran, nanti kalian hasil melihat ya dikeluarkan ke dalam diskusi di antar kelompok, nanti disampaikan ke kelas ini ya. Itu sebelumnya silakan nanti kelompok 1 untuk memutarkan, silakan kalian nanti putarkan. Sebelumnya saya kasih kertas dulu ini biar nanti kalian dalam merangkum materi pembelajaran sudah disiapkan oleh teman kalian, nanti bisa merangkum di sini dan hasilnya nanti dikumpulkan, didiskusikan, nanti untuk disampaikan dan dipresentasikan pada pagi hari ini masing-masing kelompok ya. Silakan nanti. Kelompok 1 tadi judulnya Muhammad II Al-Fatih. Muhammad II atau Al-Fatih. Silakan siapa yang mau menggunakan media ini untuk menampilkan video pembelajaran. Tapi ya silakan. Tadi silakan nanti dikali.
sebagai permata dunia. Namun pagi itu, langitnya dipenuhi asap mesiu, dentuman meriam mengguncang tanah, dan puluhan ribu pasukan mengepung dari darat maupun laut. Tahun 1453, Kekaisaran Romawi Timur, sisa terakhir dari kejayaan Kekaisaran Romawi yang telah lama memudar, berada di ambang kehancuran. Di hadapan ibu kotanya yang legendaris, Konstantinopel, berdiri pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II, seorang penguasa muda dengan ambisi besar. Tekadnya bulat menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota barunya. Namun bagaimana mungkin kota yang selama berabad-abad diyakini tak tertembus dengan sistem pertahanan terkuat pada zamannya akhirnya bisa jatuh? Inilah kisah jatuhnya Konstantinopel, sebuah peristiwa yang menutup suatu era dan membuka babak baru dalam sejarah dunia. Kisah Konstantinopel tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang Kekaisaran Romawi. Romawi sendiri adalah kekaisaran yang bermula dari sebuah kerajaan kecil di Italia, lalu tumbuh menjadi republik yang disegani, sebelum akhirnya menjelma menjadi kekaisaran raksasa yang wilayahnya membentang dari Inggris, Eropa Barat, Afrika Utara hingga Timur Tengah. Wilayah yang begitu luas ternyata membawa tantangan besar. Untuk menjaga stabilitas, pada tahun 285 Masehi, Kaisar Diocletianus membagi kekaisaran menjadi dua wilayah secara administratif, dengan Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Baru setelah wafatnya Kaisar Theodosius I pada 395 Masehi, kedua wilayah itu benar-benar terpisah secara permanen. Romawi Timur diperintah oleh Arcadius, sementara Romawi Barat jatuh ke tangan saudaranya, Honorius. Sejak saat itulah, kedua wilayah ini berjalan sendiri-sendiri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Romawi Barat terus melemah akibat serangan suku-suku barbar, krisis ekonomi, dan perebutan kekuasaan. Hingga akhirnya pada 476 Masehi, kota Roma jatuh ke tangan Odoacer, seorang pemimpin bangsa Jermanik yang menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Berbeda dengan saudaranya, Romawi Timur justru bertahan lebih lama. Berkat letak Konstantinopel yang strategis, pertahanan militernya yang kuat, dan kecakapan para kaisarnya, kekaisaran ini mampu berdiri tegak selama lebih dari 1000 tahun setelah runtuhnya Romawi Barat. Awalnya kota ini bernama Byzantion, sebuah koloni Yunani kuno, sebelum dirubah menjadi Nova Roma atau Roma baru oleh Kaisar Konstantin. Namun dunia lebih mengenalnya sebagai Konstantinopolis, yang berarti kota Konstantin. Sejak saat itu, kota ini menjelma menjadi permata peradaban Eropa, kota metropolis yang ramai dengan perdagangan lintas benua dengan benteng yang nyaris tak tertembus. Memasuki abad ke-7, sebuah kekuatan baru muncul dari Jazirah Arab, kekhalifahan Islam. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah. Titik baliknya terjadi pada Perang Yarmouk tahun 536 Masehi, ketika pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil mengalahkan pasukan Romawi Timur secara telak. Sejak saat itu, Romawi Timur kehilangan kendali atas Syam dan Mesir, wilayah yang selama berabad-abad menjadi sumber kekayaan dan kekuatan strategis kekaisaran. Kekalahan ini bukan sekedar kehilangan teritorial, tetapi awal dari budarnya dominasi Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Ekspansi Islam terus berlanjut dengan cepat. Bahkan pada masa dinasti Umayyah, pasukan Muslim sempat membawa ancaman langsung ke Konstantinopel. Namun tembok raksasa Theodosius dan senjata rahasia api Yunani berhasil menggagalkan pengapungan itu, sekaligus menyelamatkan kota dari kejatuhan. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa kejayaan Romawi Timur sudah semakin redup, meski mereka masih bertahan sebagai kekuatan besar selama beberapa abad berikutnya. Pada abad ke-11, ancaman baru muncul dari timur. Bangsa Turki Saljuk yang baru memeluk Islam tampil sebagai kekuatan militer tangguh, menjadi lawan paling berbahaya bagi Romawi Timur. Tahun 1071, dalam pertempuran Manzikert, Romawi Timur mengalami kekalahan telak dengan mereka. Sebagai akibatnya, hampir seluruh Anatolia hilang, sehingga membuat Konstantinopel semakin terisolasi. Meski sisa wilayah di sekitar Konstantinopel dan sebagian bahkan masih bertahan, kekuatan Romawi Timur terus melemah. Upaya mencari bantuan lewat perang salib pun justru berbalik menjadi petaka. Tahun 1204 Masehi, alih-alih membantu, pasukan salib malah menjarah Konstantinopel sendiri, sehingga memperlemah sisa-sisa kekaisaran.
Menjelang akhir abad ke-13, dari Anatolia bangkit sebuah kekuatan baru yang jauh lebih terorganisir, Kesultanan Ottoman. Dengan pasukan disiplin dan strategi perang brilian, mereka menaklukkan satu persatu wilayah Romawi Timur. Hingga akhirnya pada awal abad ke-15, Konstantinopel berdiri sendirian, sebuah wilayah kecil Romawi Timur yang terkepung oleh lautan kekuasaan Ottoman. Dari kota yang pada masa jayanya dihuni ratusan ribu orang, kini hanya tersisa puluhan ribu. Dengan kekuatan Ottoman yang semakin terkonsolidasi, pengepungan Konstantinopel pun menjadi tak terelakkan. Pada tahun 1444, Sultan Murad II turun tahta dan menyerahkan mahkota kepada Mehmed II, putranya yang baru berusia 12 tahun. Namun usia yang terlalu muda membuatnya kesulitan mengendalikan roda pemerintahan. Ketika Perang Salib Varna pecah, ancaman besar dari koalisi Hungaria dan Sekutu Balkan membuat Mehmed terpaksa memanggil kembali ayahnya untuk naik tahta, sementara ia mundur ke belakang layar. 6 tahun kemudian, pada 1451, Sultan Murad wafat. Kali ini Mehmed kembali naik tahta di usia 19 tahun dengan keadaan lebih matang. Ia segera mengonsolidasikan kekuasaan, menegakkan wibawa atas para jenderal dan memikirkan lawan politik yang meremehkannya. Meski muda, ambisinya jelas, menaklukkan ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel. Ketika itu, Kaisar Konstantinus XI mencoba meredakan ketegangan dengan mengirim hadiah dan utusan, tetapi Mehmed menolaknya mentah-mentah. Baginya tidak ada jalan damai. Konstantinopel adalah mahkota yang harus direbut, dan ia bersumpah akan melakukan apapun untuk mewujudkan ambisi itu. Sultan Mehmed mulai mempersiapkan pengepungan dengan sangat serius. Pada April 1452, ia memerintahkan pembangunan sebuah benteng besar bernama Rumeli-Hisari yang berdiri kokoh di utara selat Bosporus. Benteng ini dirancang untuk menutup jalur laut dari Laut Hitam, memastikan tidak ada satupun kapal bantuan yang bisa masuk ke Konstantinopel. Persiapan militer pun ditingkatkan secara besar-besaran. Saat itu, seorang insinyur asal Hungaria bernama Orban yang sebelumnya ditolak Romawi Timur karena kekurangan dana datang menawarkan diri kepada Sultan Mehmed. Ia mengklaim mampu membuat senjata yang dapat merobohkan tembok Konstantinopel. Mehmed menerima tawaran itu, dan Orban segera membangun sebuah meriam raksasa yang membutuhkan waktu 3 bulan untuk diselesaikan. Dengan panjang mencapai 8 meter lebih, meriam ini mampu menembakkan proyektil batu seberat 300 kg hingga lebih dari 1 km jauhnya. Selain itu, pabrik pengecoran juga memproduksi puluhan meriam lain dengan berbagai ukuran, sehingga artileri Ottoman menjadi kekuatan tempur yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada akhirnya, sekitar puluhan meriam disiapkan untuk menghantam jantung pertahanan Romawi Timur. Di sisi lain, Kaisar Konstantinus XI sadar perang tak bisa dihindari. Ia memerintahkan rakyatnya masuk ke dalam kota, menimbun persediaan serta mengirim permohonan bantuan ke seluruh Eropa. Namun perpecahan mendalam antara gereja timur dan gereja barat menjadi penghalang besar. Konstantinus bahkan menawarkan untuk menyatukan kembali kedua gereja di bawah Paus Nikolas V. Namun sayangnya ia terlalu melebih-lebihkan pengaruh Paus terhadap para penguasa barat. Pada akhirnya, hanya segelintir bantuan yang datang, beberapa kapal Genoa dan Venesia, serta sekitar 700 orang tentara bayaran yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani. Sementara sebagian besar raja Kristen memilih untuk mengabaikan permohonan itu. Pada 2 April 1453, pasukan Ottoman mulai melakukan pengepungan. Mereka mendirikan perkemahan di depan tembok Theodosius, satu-satunya sisi kota yang tak terlindungi oleh laut. Kekuatan antara kedua belah pihak tampaknya timpang. Hanya sekitar 7.000 prajurit yang membela Konstantinopel berhadapan dengan lebih dari 50.000 hingga 80.000 pasukan Ottoman. Meskipun demikian, tembok kota yang kokoh memberikan alasan yang kuat untuk percaya bahwa mereka bisa bertahan hingga bantuan dari barat tiba atau pasukan Ottoman akhirnya kehabisan tenaga dan mundur. Pertahanan kota dipimpin oleh Giovanni Giustiniani yang membawa tentara bayaran bersamanya. Pada 6 April 1453, meriam raksasa Ottoman mulai melancarkan serangan dahsyat. Namun karena meriam ini membutuhkan waktu berjam-jam untuk diisi ulang dan jumlahnya terbatas, para pembela kota masih sempat memperbaiki kerusakan tembok di malam hari. Di sisi laut, situasi tak kalah menegangkan. Armada Ottoman
20 kapal gagal menembus tanduk emas dikarenakan terdapat rantai baja raksasa yang melintang di muaranya. Sebaliknya, pada 20 April, 3 kapal Genoa dan 1 kapal Romawi Timur berhasil menerobos blokade Ottoman dan masuk ke pelabuhan, memberi harapan baru bagi para pembela kota. Namun Sultan Mehmed tidak kehabisan akal. Pada 28 April, ia melancarkan manuver berani. Di atas batang-batang kayu yang dilumuri minyak dan lemak, kapal-kapal Ottoman diseret melewati bukit Galata, lalu diturunkan ke perairan tanduk emas. Langkah mengejutkan ini membuat Konstantinopel terkepung total. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that memaksa para pembela kota memindahkan sebagian besar pasukan mereka ke Danau Laut. Setelah serangkaian kegagalan, Mehmed menyadari bahwa waktu semakin sempit. Kabar tentang kemungkinan datangnya balapan kuat dari barat membuatnya harus bertindak cepat. Maka pada fajar 29 Mei 1453, ia memerintahkan serangan terakhir. Setelah meriam-meriam raksasa menghancurkan tembok, pasukan Ottoman melancarkan serangan besar-besaran. Para pembela kota berhasil memukul mundur gelombang serangan pertama, tetapi saat itu Jenderal Giustiniani terluka parah. Evakuasinya dari pertempuran menyebabkan kepanikan besar di antara pasukannya dan mereka mulai mundur dari posisinya di sepanjang tembok. Keruntuhan moral ini menjadi pukulan telak bagi pertahanan kota. Melihat peluang itu, Sultan Mehmed mengirim pasukan elit Janissary yang berhasil menerobos tembok di dekat gerbang Saint Romanus. Melihat kejatuhan kota yang tak terindahkan, Kaisar Konstantinus XI mencoba serangan putus asa hingga ia pun terbunuh. Dengan demikian, Kaisar Romawi terakhir gugur bersama kekaisarannya. Jatuhnya Konstantinopel memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kekaisaran Romawi Timur, penerus kekaisaran Romawi yang berumur lebih dari 1000 tahun lenyap selamanya. Peristiwa ini juga memicu perubahan geopolitik yang masif. Jalur perdagangan darat dari Eropa ke Asia terganggu, menjadi salah satu faktor yang mendorong para penjelajah Eropa untuk mencari rute laut baru yang kemudian memulai era penjelajahan. Di sisi lain, kemenangan ini meneguhkan Kesultanan Ottoman sebagai salah satu negara adidaya terbesar pada masanya. Banyak sejarawan yang menganggap peristiwa ini sebagai penanda berakhirnya abad pertengahan dan dimulainya periode masa modern. Konstantinopel bukan hanya sebuah kota, ia adalah simbol jembatan antara dunia timur dan barat. Kejatuhannya bukan sekedar akhir dari sebuah kekaisaran, tetapi juga awal dari dunia baru. Pengakuan yang epik, ambisi seorang sultan muda dan keberanian para pembela kota menjadi kisah abadi tentang takdir, teknologi dan konsekuensi yang membentuk dunia modern. Setelah ini kita langsung ke video pembelajaran kedua, yaitu tentang Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Tapi sebelum ke Sulaiman Al-Qanuni, kayaknya kalian serius ya, kita briefing dulu ya. Ya. Kalian berdiri dulu aja ya. Dulu aja ya. Ini ada biar kalian, saya bikin materi kalian apa yang saya instruksikan. Ya. Dengarkan yang saya instruksikan. Kalian suruh nanti ini kan ada anggota di wajah kita ya, ada hidung, ada apa ini namanya? Dari ini, dagu, pipi, telinga, hidung. Ya, saya pengen kalian itu
Bukan gerakan saya, tapi perintahnya saya. Semua tangan di hidung. Tangan di hidung semuanya. Ya, kalau saya bilang pipi ya pegang pipinya. Kalau saya bilang hidung ya hidung aja dulu, nggak usah kemana-mana. Ya, ya. Perhatikan instruksi dari saya. Pipi. Mas siapa yang tidak? Nggak ada ya. Ya. Pindah lagi, hidung lagi, hidung lagi. Hidung. Hidung lagi, kamu pindah lagi. Ya. Pindah ke pipi lagi. Apa hidung? Lihat. Dengerin. Telinga. Siapa yang ya, ya, telinga. Terus pindah lagi. Dagu. Saya pindah. Siapa yang pindah? Siapa? Siapa lagi? Ya, dah itu aja lah. Ya kita lanjutkan ke video pembelajaran yang kedua ya. Dari kelompok 2 nanti silakan kita cari di sana bagaimana cara mencari. Silakan mau cari seperti apa, yang mau seperti apa silakan dilihat, nanti ditampilkan dari layar tentang Khalifah atau Sultan Sulaiman Al-Quraisy. Siapa yang tahu itu? Ya, saya dulu Bapak. If you're here, you've been invited. You've been specially invited as someone who could possibly change the world. To create a world without waste, a truly wasteless world where all things have value, all evil, all things, creating Siapa yang membantu kelompok 2? Dibantu. Ya. Mikron ke bawah. Terus ya. Jadi Ya. Ada ya, silakan bantu. Cari. Mana yang tulis saja saya. Kawahnya Muslim di Andalusia. Jadi ketika terus untuk tahun 1492 Agama dan kekayaannya. Namun, banyak kisah para sultan Ottoman yang selama ini tidak sesuai dengan hal-hal sejarahnya, termasuk Sultan Sulaiman Al-Aini. Tungguin nanti kalau ada iklan. Terima baik-baik di kelompok 2 nanti jadikan bahan diskusi kalian untuk disampaikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah Sultan Sulaiman Al-Aini. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman merupakan kerajaan Islam terbesar yang terkenal dengan keragaman dan kekayaannya. Namun, banyak kisah para sultan Ottoman yang selama ini tidak sesuai dengan fakta sejarahnya, termasuk Sultan Sulaiman Al-Aini. Sosok Sultan Sulaiman merupakan sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Kekhalifahan Turki Utsmani mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman. Kekuasaan Sultan Sulaiman bahkan sangat luas hingga mencapai ke Eropa Timur. Sejarah Islam mencatat kiprah dan perjuangannya dengan tinta emas sebagai penguasa Muslim tersukses. Di abad ke-16 Masehi, penguasa kekhalifahan Utsmani Turki itu menjadi pemimpin yang sangat penting di dunia, baik di dunia Islam maupun Eropa. Di era kepemimpinannya, kerajaan Ottoman menjelma sebagai negara adikuasa yang disegani dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Namun, sayangnya penggambaran
King Sulaiman, awak kejayaan, tidak menunjukkan sisi tersebut. Dalam drama itu, Sultan Sulaiman digambarkan sangat jauh dari sosok aslinya yang malah cenderung meredahan karena terkesan menilai perempuan. Padahal, faktanya Sultan Sulaiman bukanlah seorang penguasa yang gila wanita sebagaimana digambarkan dalam drama tersebut. Sulaiman yang agung tidak terobsesi dengan wanita, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa serial drama hari ini, dikutip dari laman Press. Sebaliknya, Sultan Sulaiman justru menghabiskan If you want to learn mathematics don't watch YouTube videos. Why? There's too much information. You'll feel overwhelmed, lost on where to start. hidupnya melayani negaranya dan memperluas perbatasannya. Hingga akhirnya, Sultan yang agung itu pun meninggal dunia pada 7 Desember 1566 di medan perang dengan Hongaria pada usia 72 tahun. Dalam bukunya, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Ali Muhammad Esyalabi menjelaskan, selama berkuasa Sultan Sulaiman dikenal dengan ketenangannya dalam mengambil keputusan. Sekalinya mengambil keputusan, sangat pantang menarik kembali keputusannya tersebut. Termasuk keputusannya mengirim pasukan untuk membantu Samudra Pasai melawan Portugis pada 1564 Masehi. Pemimpin Muslim yang dijuluki Solomon the Magnificent atau Solomon the Great itu begitu berjasa besar terhadap penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Ketika berkuasa, Sulaiman Agung, begitu orang Barat menjulukinya, berhasil menyemaykan ajaran Islam hingga ke tanah Balkan di benua Eropa meliputi Hungaria, Belgrad, dan Austria. Tak cuma itu, dia pun sukses menyebarkan ajaran Islam di benua Afrika dan kawasan Teluk Persia. Sulaiman pertama atau umumnya dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent, Sulaiman yang agung, ibarat adalah Sultan Turki Utsmani ke-10 yang berkuasa antara 1520 hingga 1566. Ia menjadi raja terkemuka di Eropa pada abad ke-16 setelah berhasil memajukan ekonomi, militer, dan politik Kekaisaran Turki Utsmani, Ottoman, serta melakukan penaklukan ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Di bawah kekuasaannya pula, Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaan dan membawahi setidaknya 25 juta orang. Di dunia Islam, Sulaiman pertama juga dijuluki sebagai Al-Qaduni yang artinya membuat undang-undang. Sebutan ini ia didapatkan atas jasanya dalam menyusun peraturan perundang-undangan bagi rakyat dari berbagai lapisan dan golongan. Sulaiman pertama lahir pada 6 November 1494 di kota Trabzon yang berada di selatan Laut Hitam. Ia adalah putra selim pertama dari istrinya yang bernama Hafsah. Kehidupan awal Sulaiman pertama dapat diketahui ketika ia berusia 7 tahun. Di usia 7 tahun, ia mulai belajar sains, sejarah, sastra, teologi, dan taktik militer di sekolah kekaisaran Istana Topkapi yang berada di Konstantinopel. Sejak kecil, Sulaiman pertama telah dekat dengan para pemuka agama dan sastrawan. Oleh karena itu, ia akhirnya menguasai 4 bahasa lain selain bahasa Turki, yaitu bahasa Arab, Serbian, Persia, dan Chagatai. Sulaiman pertama kemudian menggunakan keahliannya itu untuk menerjemahkan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Turki. Pada usia 17 tahun, ia diangkat menjadi gubernur Kaffa, Rusia, kemudian Manisa, juga di Edirne dalam waktu yang sangat singkat. Setelah kematian ayahnya, Sulaiman pertama kembali ke Konstantinopel untuk dikembangkan menjadi Sultan Turki Utsmani ke-10 pada September 1520. Ia lantas memulai pemerintahannya dengan melakukan kampanye melawan kekuatan Kristen di Eropa Tengah dan Mediterania. Pada 1521 dan 1522, Sultan Sulaiman pertama secara berturut-turut memimpin gerakan melawan Hungaria, khususnya Belgrade dan Rhodes. Kekuatan militer Hungaria pun dapat dipatahkan sepenuhnya pada 1526. Setelah Eropa, pada 1530, Nabi Sulaiman pertama mengalihkan perhatiannya ke dinasti Safawidah di Persia yang telah menjadi lawan secara turun-temurun. Gerakan itu berhasil membuat sebagian besar Timur Tengah dan Afrika Utara jatuh ke tangannya. Pada 1538, kota Aden di Yaman direbut oleh Kekaisaran Turki Utsmani untuk dijadikan basis
Sulaiman pertama selama berkuasa berhasil membawa wilayah Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman di Asia Barat, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika Utara, serta Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania di Eropa Timur jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Di bawah pemerintahannya, armada Ottoman mendominasi laut dari Mediterania ke Laut Merah dan melalui Teluk Persia. Dampak perluasan wilayah ini terhadap perekonomian Turki Utsmani adalah meluasnya jalur perdagangan dan melimpahnya ketertimbun dari daerah tangguhannya. Hal lain yang membuat Sultan Sulaiman pertama berbeda dari negara. Dahulunya adalah ia terkenal sebagai legislator hingga disebut sebagai akademi atau pembuat undang-undang. Sultan Sulaiman pertama berusaha mereformasi undang-undang supaya sesuai dengan perubahan pada kekaisaran, tetapi tetap tidak antara Islam. Hasilnya adalah undang-undang Utsmaniyah yang kemudian diterapkan oleh kekaisaran selama lebih dari 3 abad. Pada masa kejayaan Turki Utsmani pula, ajaran Islam, kebudayaan, kesusastraan, ilmu pengetahuan, perniagaan, dan kesejahteraan rakyat berkembang dengan sangat pesat. Terlepas dari pencapaiannya, Sultan Sulaiman pertama ternyata rela melanggar tradisi keluarganya ketika menikahi putra sultan atau dikenal sebagai Roselana. Roselana adalah putri pendeta yang masuk Islam dan juga seorang harem yang kemudian menjadi sirip dan akhirnya menjadi istri resmi sultan. Keputusan sultan untuk menjadikan Roselana sebagai istri resminya membuat istana dan seluruh kota Hancengan. Belum lagi ketika Roselana diperbolehkan tinggal dengan sultan di istana selama sisa hidupnya. Padahal, seorang harem seharusnya diasingkan ke kota lain bersama anaknya dan tidak diperbolehkan kembali ke istana kecuali keturunan mereka menjadi penerus tahta. Sultan Sulaiman pertama meninggal pada 6 September 1566 saat menjalankan ekspedisi ke Hungaria. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Istanbul dan dimakamkan di Masjid Sulaimaniyah. Setelah itu, tahta jatuh ke tangan Selim pertama, putra Sulaiman pertama dan Roselana. Sultan Sulaiman pertama telah berhasil mengantarkan kekaisaran Turki Utsmani menuju puncak keemasan. Sayangnya, setelah dirinya wafat, kekaisaran Ottoman perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Jadi tadi kita saksikan dan saksikan dari kelompok 2 yang membahas tentang Sulaiman Al-Qamuni. Silakan hasil yang kalian rangkum dan berikan untuk disampaikan di materi berikutnya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 tadi sudah kita bagi melemah hingga runtuhnya Daulah Utsmani. Silakan yang mewakili hingga runtuhnya Daulah Utsmani.
Mengapa Daula Usmania yang dahulu berkuasa selama lebih dari 6 abad lamanya dapat hancur dan runtuh di awal abad ke-20? Penyebab yang utama ialah tidak adanya peraturan yang jelas dalam perang. Karena kekuasaan tidak adanya peraturan yang jelas tentang perpindahan kekuasaan sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik di dalam Daula Usmania. Hal ini juga kerap menimbulkan persaingan politik dan rasa saling tidak percaya antara sultan dan saudara-saudaranya. Sejak berdiri pemerintahan Daula Usmania memang tidak pernah menentukan siapa yang akan menggantikan posisi sultan dengan pasti. Bahkan sultan itu sendiri tidak dapat memastikan siapa yang akan menjadi penggantinya. Meskipun sultan juga berhak menunjuk putra mahkota, namun ada kalanya sang putra mahkota juga tidak jadi memimpin atau ada kalanya sang raja tidak punya keturunan yang siap menjadi putra mahkota. 52. Maka seringkali hukum yang berlaku, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Di masa Sultan Bayezid I sang Halilintar, Daula Usmania mengalami cobaan yang berat. Sultan Bayezid I kawalnya kalah dalam pertempuran Ankara tahun 1402 sehingga melawan Timur Leste. Maka setelah itu Sultan Bayezid I pun ditangkap dan akhirnya keluar secara mengenaskan sebagai tahanan di daerah kekuasaan Timur Leste. Sementara itu Daula Usmania belum memiliki sultan baru pengganti Sultan Bayezid I. Maka akhirnya terjadi perang saudara dan perebutan kekuasaan antara 4 putra Sultan Bayezid, yaitu Muhammad, Musa, Isa, dan Sulaiman. Perang saudara antara 4 pangeran tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Daula Usmania dan tidak berkurang korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Perang saudara tersebut berlangsung selama sekitar 11 tahun. Untungnya Pangeran Muhammad I dapat menyudahi kekacauan tersebut. Meskipun konsekuensinya ketiga saudaranya harus gugur dalam proses perebutan kekuasaan ini. Kekacauan politik akibat ketidakjelasan aturan dalam perpindahan kekuasaan juga terjadi saat kekuasaan berpindah dari Sultan Mustafa I ke Sultan Husna II, kemudian ke Sultan Muhammad IV, lalu ke Sultan Ibrahim I dan Muhammad IV, di mana sosok yang bermental dan masih di bawah umur pun diangkat sebagai sultan, tapi tidak adanya persyaratan dan aturan baku tentang siapa yang boleh menjadi sultan. Hal ini juga menyebabkan munculnya sultan-sultan yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin sebuah negara besar seperti Daula Usmania. Munculnya sultan-sultan yang kurang kompeten tersebut akhirnya melemahkan Daula Usmania dan membawanya kepada masa-masa kehancuran. Dan kedua, pengkhianatan. Tentu saja tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak mengalami pengkhianatan. Pengkhianatan merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan hancurnya Daula Usmania. Pengkhianatan ini tentu saja muncul bukan dari luar, tapi dari keluarga Daula Usmania itu sendiri. Contohnya ialah pengkhianatan terhadap Kosen Sultan dan Pasukan Dinsari terhadap Sultan Ibrahim I. Saat Sultan Ibrahim I terlibat dalam perselisihan dengan ibunya Ratu Kosen Sultan, Ratu Kosen Sultan dan pasukan Dinsari melakukan konspirasi dengan mengeserkan Sultan Ibrahim I dan menahan putranya Sultan Muhammad IV agar Kosen Sultan dapat kembali berkuasa dan mengendalikan pemerintahan. Bahkan lebih dari itu, Ratu Kosen Sultan juga meyakinkan orang-orang Dinsari untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Sultan Ibrahim I untuk mengamankan posisi Sultan Muhammad IV. Setelah Ratu Kosen Sultan melihat adanya gerakan untuk mengendalikan kekuasaan Ibrahim I, dan perlu diketahui bahwa Ratu Kosen Sultan dan para pemimpin Dinsari sama-sama memiliki kepentingan, yaitu sama-sama ingin menguasai pemerintahan Daula Usmania. Selain itu ada pula para menteri yang melakukan berbagai pengkhianatan yang merugikan Daula Usmania.
Mustafa Karapasya, dan Mustafa Karapasya memperlakukan Murid Kirai dengan perlakuan yang buruk. Sebenarnya Daulah Utsmaniyah berpotensi mewujudkan kemenangan besar di wilayah Eropa. Namun Murid Kirai tidak ingin Mustafa Karapasya menjadi pahlawan dan semakin bersinar namanya karena kemenangan Daulah Utsmaniyah. Maka Murid Kirai pun melakukan konspirasi dengan pasukan Eropa sehingga pasukan Daulah Utsmaniyah kalah dalam pertempuran tersebut. Maka Daulah Utsmaniyah pun kalah dalam peristiwa Vienna dan kota penting tersebut jadi ditaklukkan oleh Daulah Utsmaniyah. Pengkhianatan bukan hanya dilakukan oleh Murid Kirai, tetapi juga oleh pemimpin pasukan sayap kanan Daulah Utsmaniyah yang menyuruh pasukannya untuk mundur dari medan pertempuran. Selain itu, dari kalangan umat Islam sendiri, Daulah Safawiyah juga telah membantu Daulah Utsmaniyah dengan menguasai wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah saat pasukan Daulah Utsmaniyah sendiri berjihad dan berperang melawan orang-orang Eropa. Beberapa kali Daulah Utsmaniyah harus menghentikan penyerangan mereka ke Eropa hanya untuk mengamankan wilayah mereka dari serangan Daulah Safawiyah. Yang ketiga, daya hidup istana para sultan. Dahulu para sultan Daulah Utsmaniyah memiliki sendiri pasukan mereka di medan pertempuran. Keluarga seorang sultan ke medan pertempuran tentu saja mengambil semangat tempur pasukan Daulah Utsmaniyah di dalam peperangan. Saat seorang prajurit melihat sultan mereka berjuang bersama mereka di medan pertempuran, mereka akan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk memenangkan pertempuran dan mendapatkan perhatian dari sultan. Namun setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qamuni, para sultan Daulah Utsmaniyah tidak lagi mau keluar ke medan perang memimpin pasukan. Para sultan akhirnya sibuk dengan kehidupan istana yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Para sultan lebih banyak menghabiskan waktunya di istana daripada di medan perang. Hal ini membuat Daulah Utsmaniyah kalah dalam berbagai pertempuran karena tidak adanya pemimpin yang mampu menyatukan kekuatan dan memberikan semangat kepada pasukan Daulah Utsmaniyah. Bahkan pasukan Dewi Sari pun mulai mendesak Sultan langsung atau Perdana Menteri untuk menghentikan perang dan membuat perjanjian damai dengan Eropa. Meskipun konsekuensinya, Daulah Utsmaniyah terus menyerahkan wilayah-wilayah dan benteng-benteng yang sebelumnya berada di tangan Daulah Utsmaniyah. Yang keempat, korupsi. Korupsi juga luas dengan sangat jelas di dalam Daulah Utsmaniyah, terutama setelah masa Sultan Sulaiman Al-Qamuni. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman, para sultan mulai kehilangan karakter dan wibawanya, sehingga para menteri dan pejabat mulai mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan sebesar mungkin dari posisi yang sedang mereka pegang. Suap pun menyebar di dalam pemerintahan. Suap menjadi sebuah jalan bagi setiap orang untuk mendapatkan posisi atau jabatan yang mereka inginkan, ataupun untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka. Namun semuanya bisa didapatkan dengan jalan belakang atau melalui suap. Bahkan jabatan-jabatan yang ada di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah tidak lagi diberikan berdasarkan kemampuan, namun jabatan diberikan untuk orang yang mampu membayar suap paling besar. Karena itu, maka muncul orang-orang yang tidak layak menjabat dan tidak punya kompetensi di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Hal ini tentu saja membuat Daulah Utsmaniyah menjadi semakin lemah. Pasukan Dewi Sari bahkan mampu mengangkat dan menurunkan para menteri jika para menteri membela kepentingan pasukan Dewi Sari dan memberikan mereka harta. Maka para menteri akan didukung oleh pasukan Dewi Sari. Dan seperti jika para menteri tidak membela kepentingan pasukan Dewi Sari, maka mereka pun akan diturunkan oleh pasukan Dewi Sari. Bahkan menteri, perdana menteri ataupun sultan yang mencoba melakukan perbaikan dari pemerintahan akan disingkirkan oleh para pemimpin Dewi Sari. Orang yang diturunkan dan dieksekusi sebagaimana yang terjadi pada Sultan Usman II dan Sultan Hidayat I. Yang kelima, pemberosan. Di masa sultan-sultan terkuat Daulah Utsmaniyah, harta negara digunakan dengan bijaksana. Uang negara digunakan untuk pembangunan dan pengembangan negara. Selain itu, uang negara juga digunakan untuk mengembangkan kekuatan pasukan Daulah Utsmaniyah. Hal ini perlu dilakukan agar Daulah Utsmaniyah memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi musuh-musuh negara yang berasal dari dalam maupun dari luar Daulah Utsmaniyah. Selain itu, uang negara juga digunakan untuk pembangunan jalan-jalan umum, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pasar-pasar, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk Daulah Utsmaniyah. Namun saat Daulah Utsmaniyah dipimpin oleh para sultan yang lemah, uang negara digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya.
Contohnya dapat kita temukan di masa Sultan Murad III, di mana dia merayakan kelahiran putranya Muhammad dengan melakukan perayaan di Istanbul selama 45 hari. Dan untuk mendanai perayaan yang sangat besar tersebut, Daulah Utsmaniyah mengeluarkan dana yang besarnya sama dengan besar anggaran negara untuk mendanai perang-perang dan pasukan Daulah Utsmaniyah selama beberapa tahun. Hal semisal tidak terjadi saat Sultan Ibrahim I memberikan hadiah yang sangat besar kepada seorang budak perempuan yang mencintainya dengan nominal yang tidak masuk akal. Pengeluaran tidak masuk akal semacam ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan kerugian negara yang sangat jelas. Hal ini tentu saja melemahkan negara dan melemahkan kekuatan pasukan Daulah Utsmaniyah. Hal ini juga mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan di kalangan rakyat. Yang kedua, kezaliman. Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya Allah akan melanggengkan sebuah negara yang adil meskipun negara itu kafir, dan Allah tidak akan melanggengkan negara yang zalim meskipun negara itu muslim. Maka kehidupan sebuah negara dapat berlanjut jika berada dalam keadilan dan kekafiran, dan kehidupan sebuah negara tidak berlanjut jika negara itu zalim meskipun negara itu negara Islam. Sebenarnya pejabat Daulah Utsmaniyah di masa-masa akhir kekuasaannya cenderung kepada penumpahan darah dan pengumpulan kekayaan pribadi. Sebagai contoh, Ibrahim Pasha, salah satu menteri di masa Murad III yang dahulu adalah gubernur Diyarbakir, memperlakukan penduduk Diyarbakir dengan zalim, dengan kezaliman yang sangat amat. Hingga akhirnya salah satu penduduk melaporkan kezaliman tersebut kepada Sultan Murad III. Maka diadakanlah sebuah majelis untuk menyelesaikan kezaliman Ibrahim Pasha. Namun rakyat Diyarbakir takut untuk bersaksi dalam majelis tersebut, dan hakim memutuskan bahwa Ibrahim Pasha tidak bersalah. Dan Ibrahim Pasha pun diizinkan untuk bertugas kembali di Diyarbakir. Ketika Ibrahim Pasha pulang kembali ke Diyarbakir, Ibrahim Pasha pun menyiksa sejumlah besar penduduk Diyarbakir dan mengeksekusi semua orang yang mengadukannya kepada Sultan Murad III. Hingga penduduk Diyarbakir yang sudah tidak tahan dengan kezaliman Ibrahim Pasha pun melakukan pemberontakan terhadap Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha yang mengetahui adanya pemberontakan terhadap dirinya kemudian bertahan di dalam benteng dan menembaki para pemberontak dengan meriam, hingga jatuh banyak korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan kisah kezaliman ini hanya satu dari banyak kisah tentang kezaliman pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Yang ketujuh, jabatan yang diwariskan. Monarki dan dinasti tidak hanya digunakan di dalam jabatan Sultan Daulah Utsmaniyah saja, namun ternyata juga digunakan untuk jabatan-jabatan pemerintahan lainnya. Bahkan jabatan-jabatan akademis di akhir-akhir masa kekuasaan Daulah Utsmaniyah juga diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Jabatan-jabatan tersebut ialah jabatan seperti pengajar, imam, hakim, dan mufti pemberi fatwa. Sejarawan Turki Ahmad Cevdet mengatakan bahwa jabatan-jabatan di dalam Daulah Utsmaniyah diwariskan kepada anak-anak dari pejabat, bahkan saat anak-anak tersebut masih muda dan masih kecil. Dan anak-anak pejabat tersebut memulai karir mereka saat mereka masih kecil. Hal ini tentu saja membuat nuansa nepotisme sangat kuat dan pejabat negara menjadi tidak lagi dinilai berdasarkan kemampuan mereka, namun dinilai dari siapa berapa dan leluhur mereka. Yang kedelapan, pasukan Yenisari. Pasukan Yenisari dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Pasukan Yenisari seperti sebuah pedang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, pasukan Yenisari membantu Daulah Utsmaniyah memperluas kekuasaannya dan menyebarkan dakwah Islam melalui kecintaan mereka untuk berjihad dan keikhlasan mereka mengabdi kepada Sultan Daulah Utsmaniyah. Pasukan Yenisari berjasa besar dalam kemenangan Daulah Utsmaniyah di berbagai pertempuran penting, seperti pembukaan kota Konstantinopel dan peristiwa Mohalos. Namun sayangnya pasukan Yenisari akhirnya berubah menjadi sebuah kekuatan politik yang negatif yang kerap terlibat dalam pemberontakan terhadap Sultan dan konspirasi istana yang menjatuhkan para Sultan Daulah Utsmaniyah. Pasukan Yenisari memanfaatkan lemahnya para Sultan Daulah Utsmaniyah di masa-masa akhir Daulah Utsmaniyah untuk sedikit demi sedikit menguasai Daulah Utsmaniyah dan memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Pasukan Yenisari berkali-kali mengumumkan pemberontakan atas Sultan dan memaksa Sultan untuk memberikan mereka harta sebagai imbalan bagi pengamanan posisi para Sultan. Saat posisi Sultan Daulah Utsmaniyah diisi oleh orang-orang yang lemah, pasukan Yenisari pun semakin berani dan semakin keras dalam mengontrol dan
Dari yang tadinya mereka hanya meminta imbalan dari pengamanan posisi sultan, menjadi tuntutan untuk melengsarkan sultan jika sang sultan tidak menyetujui permintaan pasukan Jenisari. Ada masa di mana pasukan Jenisari memaksa sultan untuk menghentikan perang dan kembali ke ibu kota. Ada kalanya pasukan Jenisari memaksa sultan untuk menurunkan para menteri. Bahkan pasukan Jenisari ada kalanya meminta sultan untuk mengeksekusi orang-orang yang menghalangi kepentingan mereka, jika hal itu menurut mereka perlu dilakukan. Ketika Sultan Utsman II mencoba mengurangi pengaruh pasukan Jenisari dan memperbaiki kondisi negara, pasukan Jenisari justru berkhianat dan memberontak terhadap Sultan Utsman II. Sultan Utsman II ditangkap dan dipermalukan di depan rakyatnya dan akhirnya dieksekusi mati setelah pasukan Jenisari memaksa Syekhul Islam untuk mengeluarkan fatwa yang membolehkan hal tersebut. Setelah itu pasukan Jenisari yang memegang kekuasaan. Mereka menentukan siapa yang akan menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah, siapa yang akan diangkat sebagai menteri, dan mereka pun terlibat dalam jual beli jabatan dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah, memberikan jabatan kepada siapa saja yang mampu membeli jabatan tersebut dengan harga tertinggi. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya Sultan Mahmud II mampu membubarkan pasukan Jenisari dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Khairiyah. Maka berakhirlah dominasi pasukan Jenisari pada tahun 1826 Masehi dan Sultan Mahmud II merubahnya menjadi pasukan militer modern yang menggunakan sistem kemiliteran Eropa yang diberi nama pasukan Muhammadi. Yang kesembilan, pemilihan sultan dengan para budak wanita. Kebiasaan para sultan Daulah Utsmaniyah menikahi para budak wanita dianggap sebagai sebuah kesalahan yang cukup berpengaruh bagi Daulah Utsmaniyah. Hal ini menyebabkan permusuhan dan persaingan antara para pangeran, karena para pangeran dilahirkan dari budak-budak perempuan yang berbeda-beda, dan setiap budak wanita yang memiliki anak dari sultan sangat ingin agar anaknya nantinya menjadi sultan, agar sang budak wanita nantinya menjadi ratu ibu atau ibu suri yang merupakan jabatan paling tinggi bagi wanita di dalam Daulah Utsmaniyah. Setiap ibu dari pangeran tersebut ingin berkuasa di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah dan menjadi sosok yang berpengaruh di dalam istana. Semakin lama persaingan antara para budak wanita ini semakin sengit dan berat. Para pangeran pun tidak menjadi saudara, namun menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Dan setiap ibu dari para pangeran tersebut mendoktrin kepada anaknya bahwa saudaranya ialah saingan dalam mendapatkan posisi putra mahkota dan posisi sultan. Dan saat seorang pangeran telah menjadi sultan, dengan arahan ibunya, sang sultan akan mengeksekusi saudara-saudaranya. Maka muncul sebuah era di dalam Daulah Utsmaniyah yang disebut dengan era kekuasaan Halim, di mana para ratu istana lebih berkuasa daripada para sultan. Dan pemerintahan Daulah Utsmaniyah ditinggalkan oleh para ratu yang sebelumnya ialah budak wanita para sultan. Contoh paling nyata ialah Ratu Safiyah Sultan yang mengeksekusi mati 19 pangeran untuk mengamankan posisi putranya Sultan Muhammad III. 19 pangeran tersebut dieksekusi mati tepat setelah kematian suaminya Sultan Muhammad III. Ketika putranya Muhammad III tiba di Istanbul, dia bertanya kepada ibunya, di mana saudara-saudaranya? Dan ibunya menjawab bahwa saudara-saudaranya telah menyusul ayahnya menuju kuburan. Yang ke-10, bangsa Arab dan Turki. Bangsa Arab dan Turki. Tidak benar bahwa bangsa Arab ialah penyebab runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Kita dapati bahwa bangsa Arab pada mulanya menyukai Daulah Utsmaniyah. Contohnya ialah saat penduduk Syam meminta Sultan Salim I untuk masuk ke Syam dan menguasai dan menduduki wilayah mereka. Saat itu penduduk Syam mengirimkan surat kepada Sultan Salim I untuk membebaskan mereka dari kezaliman para gubernur Daulah Mamlukiyah. Maka Sultan Salim I pun memenuhi permintaan mereka dan bergerak bersama pasukannya untuk menguasai wilayah Syam dan Jazirah Arab. Bangsa Arab pun setelah itu mengakui Sultan Salim I sebagai sultan mereka dan khalifah mereka. Namun bersamaan dengan lemahnya Daulah Utsmaniyah dan munculnya gerakan nasionalisme Turki dalam bentuk Partai Persatuan dan Kemajuan, maka muncul gerakan rasisme dan kezaliman di dalam pemerintahan Turki Utsmani terhadap bangsa Arab. Maka bangsa Arab pun melakukan pemberontakan dan perlawanan sebagai respon dari kezaliman para gubernur Daulah Utsmaniyah di masa-masa akhir kekuasaannya. Seperti Gubernur Jamal Pasha As-Saffah yang melakukan kekerasan dan pembunuhan di wilayah Jazirah Arab. Mustafa Kemal Pasha pun menyatakan dalam pidatonya bahwa sudah cukup bagi bangsa Turki menanggung beban khilafah selama berabad-abad. Dia berpendapat bahwa bangsa Turki mendapatkan kesengsaraan dengan menanggung beban
berupa wilayah yang luas dan keharusan untuk menghadapi pasukan-pasukan dari berbagai negara. Dan dilambatkan masa bagi bangsa Turki untuk membangun wilayah Turki saja tanpa memikirkan hal lainnya. Itu teman-teman sekalian beberapa hal yang menjadi penyebab untuk runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Terima kasih atas sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai video pembelajaran yang ketiga tentang bagaimana hingga runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Nah, tadi sudah kalian lihat dan sudah kalian rangkum beberapa catatan yang perlu disampaikan nanti. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk merangkum, ya, merangkum apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran tersebut. Didiskusikan dulu, didiskusikan lebih dahulu. Silakan. Diskusikan dulu. Sudah. Beberapa yang sudah kalian lihat. Ya, sampai lihat nanti poin-poinnya saja. Untuk dibacakan semuanya boleh. Nanti ada yang mewakili bacakan. Yang baca yang nulis sudah paham. Yang bawah dulu silakan. Yang nomor 3 siapa yang mewakili? Rasa Anda. Nanti yang mewakili Rasa nomor 3. Kelompok 1 sudah siap? Berdiri situ aja. Ada bukan ke sana sampai ke dalam. Apa yang sudah kalian rangkum dari yang sudah dilihat dan juga dilihat dari buku pembelajaran secara yang
arsitektur, sastra, dan seni. Demikian dari kelompok 2 yang dapat kami simpulkan dari materi Sulaiman Al-Qamari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi rangkuman dari kelompok kami tentang melemahnya hingga runtuhnya Daulah Utsmani. Tidak adanya sultan yang kuat dan mampu mengendalikan politik istana peninggalan Sultan Sulaiman I, menyebabkan persaingan politik dan berakibat melemahnya posisi pemerintahan pusat Istanbul. Banyak dari para sultan dan anggota keluarga Daulah Utsmaniyah yang terjangkit penyakit penguasa, yaitu cinta dunia, pola hidup mewah, berfoya-foya, berebut kekuasaan, dan zalim terhadap rakyatnya. Kemerosotan moral juga mempengaruhi posisi kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Bahkan sejak zaman Murad III sampai zaman Murad VI, Turki disebut dengan negara jantan sakit. Kebangkitan bangsa Barat dan Eropa dan melemahnya pengaruh Turki Utsmani menjadi tanda-tanda dari kemunduran Daulah Utsmaniyah. Pada abad ke-18 Masehi, sistem militer Turki Utsmani sudah jauh melemah jika dibandingkan dengan sistem militer Eropa yang sangat maju, pesat dan modern. Setelah mengalami berbagai kekalahan dalam peperangan dengan kerajaan Eropa dan pemberontakan dalam negeri, kerajaan Daulah Utsmani hanya berpengaruh di Istanbul saja. Puncaknya adalah kekalahan Daulah Utsmaniyah dalam peperangan dunia 1 tahun 1921 Masehi. Kekalahan tersebut menyebabkan wilayah Daulah Utsmani dibagi atau ke bawah kekuasaan Inggris dan Prancis. Wilayah Anatolia dan Balkan, khususnya Istanbul, diambil alih oleh penggerakan pembaharu Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahun 1903 Masehi, sistem pemerintahan Daulah Utsmaniyah dihapuskan dan sistem pemerintahan Islam berpengaruh menjadi Republik Turki yang sekuler. Peristiwa ialah yang menjadi titik keruntuhan Daulah Utsmani dan berakhirnya Daulah Utsmaniyah yang pernah jaya memimpin dunia Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak beda dengan masa Daulah Abbasiyah, juga mengalami puncak kejayaan teristimewa ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan juga ditambah pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qamari. Di situ pemerintahnya sangat bagus, undang-undang dilaksanakan dengan baik, membuat undang-undang yang sedemikian rupa, sedemikian bagus, sedemikian adil, dan juga pemerintahannya armada yang cukup tangguh. Akhirnya pada masa itu termasuk Turki Utsmani ini paling disegani
perebutan kekuasaan. Yang kedua ada penyerangan pasukan dari Mongol. Dan kalahnya juga dari Perang Dunia I tahun 1921. Itu yang menyebabkan runtuhnya Daulah Utsmani yang pernah jaya memimpin dunia Islam. Alhamdulillah itu saja pada kesempatan pagi geser hari ini dalam mata pelajaran SKI. Mudah-mudahan yang kita simak, yang kita saksikan, yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Semangat bahwa kita itu orang Islam itu tidak selalu tertinggal dan menjadikan motivasi bagi kita ketika kita sudah di atas pekerjaan, jangan sampai itu melemahkan. Kenapa? Faktor-faktor yang menyebabkan melemah itulah kalian mencermati sehingga kalian nanti akan selalu bermain. Demikian juga kalian dari sekarang, ya, untuk lebih meningkatkan lagi prestasi kalian dan jangan sampai menurun. Kelemahan-kelemahan apa yang harus